Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa mewawancara Ibu tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentunya di dalam kita menghadapi situasi di sekolah ada banyak masalah Bu, ada beberapa dilema pastinya yang Ibu hadapi di sekolah gitu. Sekarang yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana cara Bunda mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah termasuk ke dalam dilema etika ataukah dilema moral seperti itu? Ya baik, jadi memang benar ya, namanya kita menghadapi banyak orang kan gitu ya, banyak kepala, apalagi di lingkungan sekolah ini ya, kan ada anak-anak, ada guru, ada warga sekolah lainnya yaitu wali murid. Jadi masing-masing itu punya problema tersendiri. Jadi dari anak-anak ada, dari guru juga ada, dari wali murid juga ada. Nah itu kadang-kadang masalah itu kan berbagai macam gitu ya, tidak hanya satu macam. Termasuk tadi salah satunya ada yang terkait dengan moral, kemudian terkait dengan apa lagi satu? Dilema etika. Nah, karena anak-anak ini kan masih masa pertumbuhan ya, masih perlu didikan. Jadi malah itu yang lebih mengemuka yang kami temukan kalau di anak-anak, di peserta didik ya istilahnya. Sekarang bukan lagi siswa ya. Jadi etika itu yang paling banyak ya terjadi gitu. Jadi bagaimana dia misalnya kurang menghargai temannya, atau mungkin kepada guru kurang sopan juga, atau kepada yang lain-lain gitu. Nah jadi itu yang banyak terjadi, tapi itu khusus di kalangan siswa. Dan itu mungkin kalau menurut mereka sih bukan masalah gitu ya, tapi kita sebagai pendidik kan tahu bahwa oh itu nggak boleh, ini nggak boleh, nah gitu. Jadi seperti itu caranya. Nah untuk mengidentifikasinya sendiri, karena saya kan tidak setiap hari berinteraksi dengan mereka secara langsung, walaupun hampir ini sih kalau dengan anak-anak yang ini ya, tapi dengan mereka secara khusus di kelas itu loh. Nah jadi ada yang nanti gurunya yang menyampaikan gitu, ada yang juga kebetulan saya dekat dengan anak-anak gitu ya, jadi pagi-pagi udah mereka sudah meluk, sudah berlarian mau bersalaman gitu, itu selalu setiap hari. Nah jadi saya juga sering sih melihat gitu ketika ada masalah-masalah terkait etika tadi juga seperti misalnya ketika intak gitu kan, lagi intak ada yang colek-colek temennya lah, ada yang ngobrol, ada yang ini. Nah itu kan etika. Nah kayak gitu. Kemudian Bu, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah di sini menjalankan pengambilan keputusan itu seandainya Ibu dihadapkan terhadap dua keputusan yang sama-sama benar, jadi atau salah satunya salah? Misalnya adalah masalah Ibu harus mengambil salah satu, tapi dua-dua keputusan ini benar, tapi Ibu harus memilih salah satu. Seperti apa biasanya Ibu? Ya. Nah kalau saya di sini ya menjalankan peran sebagai manajer ya, tugas manajer kepala sekolah. Jadi ada minimal dua ya yang saya tempuh. Yang pertama, ketika keputusan itu misalnya bersifat tidak terlalu besar gitu ya, kemudian itu tidak melibatkan hanya beberapa orang, misalnya 2 orang atau apa, saya bisa langsung ambil keputusan pada saat itu juga. Jadi tentunya tidak keputusan saya sendiri. Kalau itu menyangkut masalah dengan orang lain, maka saya akan libatkan orang tersebut sebelum mengambil keputusan. Nah kalau itu menyangkut masalah yang berkaitan dengan sekolah, maka saya pasti akan mengumpulkan guru-guru. Jadi kita akan berdialog, berdiskusi, jadi menyampaikan kepada guru. Bisa jadi keputusan yang harus diambil itu datangnya dari guru kan, guru mengajukan begini gini atau menyampaikan begini. Nah baru saya tahu, sehingga yang lain juga harus tahu juga. Oleh karena itu kita biasanya di forum rapat, dan nggak mesti harus formal begitu sih kalau kami di sini. Kadang-kadang sambil ngobrol-ngobrol, sambil makan-makan, atau sambil santai di ruang guru gitu, kita bisa mengambil keputusan, membahas masalah yang kita hadapi bersama di sekolah ini untuk kita ambil keputusan bersama.
Nah, tapi yang tadi itu saya bilang kalau misalnya sifatnya tidak terlalu besar, kemudian melibatkan hanya segelintir orang, misalnya 2 orang atau 3 orang, bisa saya ambil keputusan langsung. Ya. Begitu, Bu. Kemudian Ibu, tentunya dalam pengambilan keputusan ini ada prosedur yang Ibu buat sendiri, langkah-langkahnya seperti Ya. itu. Yang saya tanyakan, prosedur yang paling efektif seperti itu, Bu. Langkah-langkahnya seperti apa biasanya yang Bunda lakukan untuk pengambilan keputusan? Ya baik, yang pertama saya analisis dulu kan, ada masalah dulu nih. Jadi ada masalah atau ada hal yang perlu bukan tidak mesti selalu masalah ya, tapi ada hal misalnya yang harus kita ambil keputusan. Kayak misalnya terkait dengan perawatan sekolah atau kehubungan sekolah dengan warga atau kegiatan sekolah yang harus dilakukan. Yang pertama kita analisis dulu ini bagaimana apa jenis permasalahan atau hal yang perlu kita ambil keputusan tersebut. Kemudian kebetulan di sini juga ada tim ya, misalnya kalau Kombal sudah ada timnya, kemudian pengembangan sekolah sudah ada timnya, ada kegiatan keagamaan sudah ada timnya. Jadi ketika masalah itu, maka yang kedua adalah ketika masalah itu tidak bisa saya misalnya harus selesaikan sendiri, maka saya akan libatkan tim-tim itu dulu, tim kecil dulu. Nah kalau dengan tim kecil itu sudah oke, kalau tidak perlu di floor dulu ke tim besar, udah kita tinggal eksekusi gitu. Nah kemudian kalau misalnya itu masalahnya memang memerlukan orang banyak, maka setelah kita bahas di tim kecil, maka itu nanti akan kita sampaikan ke seluruh warga sekolah, khususnya kepada guru. Nah ketika misalnya juga ada hal-hal misalnya yang harus anak-anak juga tahu, maka kami juga akan menyampaikan setelah dari saya, kemudian tim kecil, kemudian ke semua guru, nanti baru akan kita sampaikan ke anak-anak, juga ke forum wali murid juga gitu. Kayak gitu, itu prosedurnya. Luar biasa sekali nih, Bu. Efektif sekali. Iya, mudah-mudahan alhamdulillah sih selama ini kita tidak ada kegiatan yang kita tidak pernah sukses gitu. Dan selalu kalau ada apapun pasti ada dukungan gitu dari wali murid dan lain-lain. Iya, Bu. Kemudian Ibu, tantangannya nih ke dalam pengambilan keputusan pasti ada gitu. Iya. Saya ingin coba menggali tantangannya dalam pengambilan keputusan di dalam etika khususnya itu. Iya. Bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah? Ya baik, jadi memang pasti ada selalu pro kontra kan gitu ya. Baik itu keputusannya benar atau mungkin keputusannya agak mungkin menurut orang itu kurang tepat gitu, pasti ada. Kalau yang terkait dengan kebijakan di sekolah sih selama ini ya tidak ada yang terlalu gimana gitu ya kami menghadapi masalah dalam pengambilan keputusan. Tapi ada beberapa kali kegiatan atau hal ya yang ketika itu melibatkan peserta didik. Nah jadi ketika melibatkan peserta didik, otomatis nanti ketika orang tuanya, wali murid kan merasa mungkin oh ini kan anak saya, jadi saya juga harus tahu. Nah jadi sering juga mereka itu nimbrung gitu di masalah itu sebelum kita mengambil keputusan. Nah dalam hal ini tentu kami akan diskusikan bersama, jadi kita jelaskan gitu, dan juga untuk lebih efektifnya melibatkan juga komite kalau memang itu keputusan yang besar. Seperti pernah ada kasus anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, jadi itu kan nggak bisa sekolah mengambil keputusan sendiri. Nah jadi pertama sekolah, kemudian anak tersebut, guru-guru, baru terus orang tuanya, baru kita libatkan komite. Nah baru kita ngambil keputusan, sehingga alhamdulillah keputusan yang kita ambil bersama itu tidak menimbulkan masalah baru gitu, dan bisa kebetulan sudah beberapa kali sih itu ya kejadiannya yang kayak gitu itu. Kemudian Bu, jika mendapatkan kasus-kasus seperti ini, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, atau mungkin Ibu punya skema tersendiri dalam menyelesaikannya, jadwal-jadwal itu? Iya. Saya biasanya tidak memegang jadwal ya kalau untuk mengambil keputusan yang itu. Jadi kalau memang itu urgent, udah langsung aja. Jadi saya tidak perlu harus menunggu
nanti jadwalnya di sini tidak. Jadi ketika tingkat permasalahannya, kecuali misalnya kalau itu masalahnya nggak terlalu besar ya, jadi masalahnya nggak terlalu besar dan saya sedang tidak ada waktu, baru kita insya Allah besok kita selesaikan. Tapi ketika masalah itu memang ini dan saya lagi tidak ada kegiatan di luar, maka kita saat itu pun kita akan selesaikan. Jadi prinsip saya adalah tidak boleh menunda-nunda masalah. Mengulur-ulur waktu dalam menyelesaikan masalah. Kalau bisa sekarang, kenapa harus menunggu besok? Gitu. Jadi saya tidak menjadwalkan ada untuk penyelesaian kasus ini, nggak ada. Jadi ketika masalah itu muncul, kita langsung selesaikan. Dalam pengambilan keputusannya Ibu ini menyelesaikan masalah dilema etika, adakah orang yang Ibu libatkan secara khusus, mungkin seseorang atau faktor-faktor apa yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan dengan cepat? Ya, yang pertama yang tadi itu tim jadi tim kecil. Kalau misalnya ketika anak itu misalnya nih di kelas ya, jadi pertama guru kelasnya dulu. Jadi kita akan diskusi dengan guru kelasnya. Apa masalahnya? Kenapa bisa terjadi? Udah berapa kali hal tersebut terjadi? Nah itu jadi pertama pasti kita dengan wali kelasnya dulu, karena kan dia yang kesehariannya lebih sering dengan anak dan lebih tahu tentang anak tersebut. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua dengan wali murid juga. Jadi ketika sudah dengan wali kelas, kemudian kami juga undang wali muridnya, begini-gini loh ini Bu masalahnya. Jadi sekolah memutuskan untuk begini. Jadi supaya jangan nanti wali muridnya itu tiba-tiba tidak mengetahui anaknya begini misalnya, kan dia harus tahu juga. Nah dan ketika masalah itu misalnya memang tidak bisa kami selesaikan secara sendiri di sekolah, maka pengurus komite dalam hal ini kebetulan juga ketua komite, dia LSM juga yang konsen di bidang perlindungan anak ya. Jadi banyak masalah-masalah yang terkait etika moral itu yang kami selesaikan bersama. Kalau misalnya nggak bisa hadir ya lewat WA, lewat telepon, karena kebetulan dekat juga kan. Kalau memang masalahnya besar ya kita sama-sama diskusikan. Itu dah jadi timnya. Baik Ibu. Dalam Ibu mengambil keputusan dengan segala macam kasusnya itu, kira-kira hikmah apa yang Ibu rasakan setelah pengambilan keputusan itu dilakukan? Iya, jadi alhamdulillah ya, hikmah yang saya rasakan pertama nggak pernah ada masalah yang terekspos keluar yang besar di sini. Kemarin terakhir ada masalah, jadi beberapa anak kelas 3 itu ya sampai dirusak itu kan sepeda temennya yang baru padahal ini waktu itu kalau kita tidak selesaikan dengan bijak, tidak ambil keputusan dengan bijak, kan orang tuanya sudah marah-marah nih, udah ini. Tapi alhamdulillah kita ajak ngobrol ke Wida ini. Nah itu hikmahnya. Jadi selama ini masalah-masalah itu tidak pernah ada yang sampai di blow up sampai ini keluar. Ada lagi masalah kemarin ada kasus ada yang bakar sampah. Nah sampai rumah orang tetangga di belakang sekolah itu kan hampir kebakaran. Nah tapi alhamdulillah ketika kita sempat melapor ke polisi juga, ke polsek, itu keberatan kepada sekolah. Nah tapi ketika kita sudah ngobrol, ketika sudah berusaha untuk menyelesaikan sesuai dengan yang biasanya kami lakukan gitu, heart to heart gitu ya, dari hati ke hati. Kemudian kita juga mendengarkan apa anunya dia kan gitu, tidak gini enggak, kita tidak mempertahankan alibi kita sendiri, ego kita sendiri, enggak. Jadi kita juga ini, dan selalu kalau saya itu sih ya mengalah untuk menang, itu aja sudah prinsip saya. Jadi ngapain kita harus berkeras-keras kalau memang itu masalahnya kayak gitu. Dan itu alhamdulillah hikmahnya tidak ada masalah selama ini. Saya sudah 13 tahun loh di sini. Iya, udah 13 tahun. Jadi tidak pernah ada masalah yang terjadi di sekolah ini, masalah administrasi, masalah ini itu dan lain-lain. Iya, mungkin ini udah ada dulu pernah kejadian juga kasus guru ya yang mungkin agak sedikit temperamen.
Tapi seperti itu dah, ketika kita komunikasikan dengan baik, ya alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas perbincangan kita hari ini Bu. Oke. Banyak ilmu baru yang saya dapatkan sebagai seorang pembelajar, tentunya harus banyak menggali dari Ya, orang-orang yang ya, berpengalaman sebelumnya. Mungkin Insyaallah. mungkin itu saja Bu. Ya, Oke. oke. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ya, semoga Makasih banyak sukses. Bun. Bisa minta foto dulu. Oke, fotoin Boleh nah. foto? Pindah ke foto. Bisa langsung sambil moto. Mungkin candid sambil candid dulu boleh sambil Iya, kita bicara. boleh. Seperti ini foto terus beberapa mungkin nanti yang minta yang kita berdua Bu fotonya. Oke, siap. Apa Iya. slide kita. Ya, jadi itulah, mudah-mudahan nanti Side ya bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat nanti ke depan. Itu aja sih. Ya. Pembelajar dulu Bu. Ya, belajar dulu. diri sendiri dulu, Iya. banyakin ilmunya dulu. Benar. Tapi pasti nanti akan ke sana saja arahnya kan. Gitu. Boleh minta yang berdiri Bu. Oke, boleh. Maaf banyak mintanya. Cara stop ini. Lebih 12 menit.